Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari kelas 7D. Saya akan menceritakan dikit dari buku Magnet Rezeki dan apa sih rahasia-rahasia dari isi buku Magnet Rezeki. Disimak ya. Nomor 1. Penguasaan pikiran, perasaan, dan spiritual. Kunci rahasia magnet rezeki menurut Nasrullah ada pada penguasaan atas 3 hal pokok yang menentukan, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Pangkalnya adalah lantaran nasib seseorang tergantung karakternya dirinya. Seseorang yang memiliki karakter pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik. Begitupun mereka yang bernasib jadi orang kaya. Hal itu terjadi karena karakter tercipta dari kebiasaan lahir dari tindakan yang berulang-ulang. Tindakan dipengaruhi pikiran, pikiran dikendalikan perasaan, dan kualitas perasaan bergantung pada kecerdasan spiritual rezeki seseorang. Jadi bila ingin mengubah nasib, ubah dulu pikiran, perasaan, dan spiritual kamu. Kedua, taat ibadah dan jauhi dosa. Dalam Al-Quran diceritakan sebelum hidup di bumi, Adam dan Hawa tinggal di surga merasakan kesenangan karena memakan buah larangan yang sudah diperingatkan Tuhan untuk mereka jauhi. Keduanya dihukum dan diturunkan di bumi. Pesan moral cerita tersebut sebagaimana diterangkan Nasrullah, karena dosa hidup manusia menjadi sulit, dosa menjadi penghalang rezeki. Maka agar rezeki lancar, kuncinya cuma satu: berbanyak pahala dan taat beribadah dan jauhi perbuatan dosa. Ketiga, kekuatan berpikir positif. Dalam sehari, akal kita berpikir sekitar 60.000 kali. Bayangkan bila jumlah sebanyak itu, mayoritas pikiran yang terbit bernada negatif alias negative thinking. Akan seperti apa jadinya tubuh kita? Ya, yang lebih penting juga, bagaimana kita bisa menjadi magnet bila pikiran yang keluar melalui rasa pesimis, prasangka buruk, skeptis, dan berbagai macam pikiran negatif lainnya. Bayangkan juga kebalikannya, keajaiban macam apa yang akan terjadi bila kita selalu berpikir positif. Di bukunya, Nasrullah memberitahu kita bagaimana caranya selalu berpikir positif, berkata-kata positif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan positif. Keempat, kekuatan perasaan positif. Pikiran positif didapat dari perasaan positif feeling ya. Dengan memiliki perasaan positif akan memudahkan kamu untuk selalu berpikir positif. Nasrullah memulai penjelasan tentang perasaan positif dengan sebuah kisah tragis yang menimpa sebuah keluarga. Dalam kondisi kesusahan atau ditimpa musibah, rasanya sulit untuk berpikir positif. Namun bukan berarti tak mungkin, yakni yakin dengan sebelumnya menguasai perasaan positif. Salah satu cara untuk memiliki perasaan positif adalah dengan bersyukur pada ketetapan Allah SWT, apapun ketetapan tersebut. Nasrullah pun mencontohkan kisah seorang pria yang hidup tanpa tangan dan kaki. Namun berkat rasa syukur ia menjalani hidup dengan bahagia dan bahkan memotivasi seluruh dunia. Kelima, kekuatan motivasi positif. Kamu tentu pernah dengar kalau semua amal perbuatan ditentukan oleh niat. Ada yang niat demi ibadah pada Tuhan. Ada yang beramal karena ingin disanjung sesama manusia. Hal itu berlaku pula dalam hal magnet rezeki. Dalam kasnah magnet rezeki dikenal istilah motivasi positif. Sebagaimana terminologi niat dalam ibadah, motivasi positif berada pada level energi paling dasar. Orang yang mengamalkannya akan mudah untuk memiliki perasaan dan pada gilirannya mengembangkan pikiran positif. Nah, di sini bagaimana melatih diri menjalankan prinsip magnet rezeki sementara lingkungan tidak mendukung. Nah, yakinlah bahwa positif adalah kekuatan
Positive thinking itu kekuatan. Ketika Anda berpositif thinking, hal lain yang akan mengikuti. Yang sering terjadi adalah Anda tidak yakin bahwa positive thinking itu adalah kekuatan. Ketika Anda berpositif thinking, saat musibah tetap bersyukur kepada Allah SWT, maka ini menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Begitu juga dengan positif motivation. Ketika Anda di level 6, maka saat hal lainnya berada pada posisi minus berapapun, semua hal itu akhirnya akan terpengaruhi oleh Anda. Ketika Anda jadi positif, yakinlah bahwa Anda punya kekuatan. Kemudian, seberapa cepat hasilnya? Ya, bergantung sekuat apa keyakinan kita. Kalau dalam training saya, training rahasia magnet rezeki, biasanya saya tentang teman-teman para peserta untuk melakukan yang namanya game suite dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Pada saat itu juga semua bisa merasakan hasilnya. Jadi, seberapa cepat hasilnya sesuai keyakinan kita, makin yakin kita, makin cepat rezeki itu datang kepada kita. Nah, kenapa banyak orang yang tidak beriman tapi diberi rezeki melimpah? Nah, ada tuh orang yang tidak sholat, tidak zikir, tidak puasa, tidak naik haji, bahkan tidak masuk Islam, tapi kok diberi kekayaan sama Allah. Sedangkan kita sudah capek sholat dan puasa tapi masih miskin juga. Jawaban saya ini adalah bentuk keadilan Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah sepanjang hidupnya tidak beriman kepada Allah, pasti pernah berbuat kebaikan. Misalnya memberi makan kucing, memberi makan burung, membantu seorang nenek menyeberang jalan, membantu orang yang cacat, dan sebagainya. Semua itu merupakan kebaikan. Nah, Allah Maha membalas kebaikan mereka, tapi Allah tidak ridho membalasnya di akhirat. Jadi dibalasnya di mana? Allah membalas kebaikan mereka di dunia sehingga mereka bisa hidup dengan kemurahan Allah. Nah, sementara kita orang-orang yang insya Allah sepanjang hidupnya beramal dan beriman kepada Allah, seluruhnya beriman. Pernahkah berbuat salah? Pasti kita pernah membuat salah, pernah berbuat dosa, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ajaran Allah. Maka Allah juga Maha membalas perbuatan salah kita, tapi Allah tidak mau membalasnya di akhirat. Jadi Allah membalas kesalahan dan dosa kita di mana? Di dunia. Bentuknya berupa kesulitan hidup kita. Jadi rumus kita berbeda. Orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT, rumus kaya mereka berbeda dengan kita. Rumus rezeki mereka berbeda dengan kita. Rumus rezeki mereka adalah hasilnya berbuat kebaikan sedikit, maka mereka akan dapat kebaikan. Sementara kita, yang harus kita lakukan jika ingin dunia dan akhirat mendapatkan kebahagiaan adalah berhati-hati dari seluruh dosa kita, yakni tetap berpositif thinking, positive feeling, dan positive motivation. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata tersebut. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.